Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatal iman, sahabat Isbira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahu ba'din 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Washolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafidallah. Laki-laki itu adalah pemimpin. Laki-laki itu adalah pemimpin. Allah menggunakan kata ar-rijal, artinya laki-laki yang sebelumnya adalah sab atau sabab, sebagaimana hadis Nabi, ya ma'asyiras sabab fanis sata min qabl bah fal yatajawaz fa inna aqatul basar wa ahsanul farji. Dari kata sabab berubah menjadi rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Bukan hanya sebatas secara jenis kelamin dia laki-laki. Kalau secara jenis kelamin laki-laki itu ada kata adzakar, tapi kalau ar-rijal itu berarti mananya dia laki-laki yang memiliki kemampuan, dalam hal ini qawwamuna 'alan nisa, untuk memimpin wanita. Bahkan di masyarakat Jazirah Arab itu menyebut laki-laki dengan rijal itu maknanya ada laki-laki yang keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk kemudian diberikan kepada keluarganya. Kemudian kata qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Qawwamuna itu jamak dari qawwam. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aisyarut Tafasir, di mana peran atau fungsi qawwam itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah riayatan, yang kedua adalah himayatan, yang ketiga adalah islahan. Riayah itu maknanya adalah memberikan perhatian dan dukungan, merawat, memelihara, kemudian memenuhi kebutuhannya, memberikan nafkah untuknya, baik pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan seterusnya. Kalau dalam fungsi pemerintahan adalah tugas mensejahterakan, itu riayah. Kemudian himayah itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalkan janganlah di rumah itu saling meninggikan suara, janganlah di rumah itu ada saling menyakiti, apalagi kemudian ada tindakan kekerasan, ya. Janganlah di rumah itu ada hal-hal yang berpotensi membahayakan yang penghuni rumah itu, misalkan ada genteng melorot, kabel yang mengelupas, ada lantai yang licin, ya. Sedapat mungkin peluang-peluang terjadinya bahaya bagi penghuni rumah itu hendaknya disingkirkan, ya. Jangan sampai itu terjadi atau menimpa salah satu penghuni rumah tersebut. Itu perlindungan, termasuk juga perlindungan dari ancaman dari luar. Maka seorang laki-laki sebagai qawwam itu hendaknya menyediakan tempat tinggal yang memang nyaman. Jadi karena kalau laki-laki itu kan aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, ya. Minimal 8 jam dia harus, kalau dia seorang karyawan dia bekerja di satu instansi, atau kalau di pasar juga bisa di lebih lama lagi waktunya misalkan, sehingga harus memastikan bahwasanya istri dan anaknya tumbuh di lingkungan yang baik, ya. Masyarakat yang memang betul-betul bisa mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan keluarga itu ketika dibangun, gitu loh. Termasuk dari ancaman dari orang-orang yang berniat jahat, ya. Maka menjadikan tempat tinggal di tempat yang kondusif untuk tumbuh kembang bagi keluarga itu menjadi penting. Termasuk juga perlindungan dari segala ancaman yang lainnya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah islah. Islah itu maknanya adalah memperbaiki. Tugas laki-laki sebagai seorang pemimpin itu adalah melakukan perbaikan ketika ada terjadi penyimpangan. Maka seorang laki-laki yang qawwam tidak akan biarkan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, tidak biarkan anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat, tidak akan membiarkan ketika ada perangai-perangai buruk yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Karena salah satu tugas terpenting dari seorang laki-laki atau qawwam adalah menyelamatkan keluarganya dari jilatan api neraka. Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bila memaknai man arijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadala batin ala batin wa ma anfaqu min amwalihim adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ai huwa
raisuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibu wajad. Kalau kita cermati pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu paling tidak peran yang dimainkan oleh seorang laki-laki sebagai pemimpin itu dua hal. Yang pertama, dia sebagai rais, ya, pemimpin, ketua. Kemudian kabiruha, dia penguasa atau pembesarnya. Jadi kalau kita cek di kamus bahasa Arab, pemimpin itu ada beberapa istilah dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah amir. Amir itu adalah yang memerintahkan. Biasanya kalau dalam pemerintahan kekhalifahan itu biasanya untuk sebutan untuk gubernur. Kemudian ada qaid. Kalau qaid itu pemimpin militer atau panglima, dalam panglima di lapangan yang memimpin pasukan, itu qaid. Kemudian ada wali atau walia, itu adalah orang yang dipercaya, orang yang diharapkan bisa memberikan perlindungan, pengayoman, orang yang dicintai, orang yang dikasihi, orang yang dipercaya untuk kita mencurahkan isi hati itu. Nah, kemudian ada juga zaim. Zaim itu biasanya disebut dilekatkan pada pemimpin dalam satu masyarakat. Ada yang disebut tokoh masyarakat. Misalkan ada ketua RT, ketua RW atau lurah. Kemudian ada lagi imam. Kalau imam itu adalah pemimpin spiritual ibadah. Pemimpin dalam spiritual ibadah itu disebut dengan imam. Kemudian ada lagi khalifah. Khalifah itu biasanya kepemimpinan karena adanya mandat. Jadi ada kita mengenal khulafaur rasyidin, adalah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Itu khalifah. Kemudian ada lagi sultan. Sultan itu adalah dalam kepemimpinan negara, pemerintahan dan hukum tertinggi itu biasanya presiden kalau yang biasa kita kenal, ya. Kemudian ada juga raja, ya. Raja Malik itu raja, Malik itu adalah raja yang biasanya dalam beberapa struktur kepemimpinan pemerintahan ada yang disebut dengan raja. Nah, bayangkan Allah memilih kata qawamun 'alan nisa, itu setidaknya mewakili semua kepemimpinan seperti itu. Jadi seorang laki-laki itu, ya, akan menjalankan perannya sebagai pembesar, misalkan kabiruha, penguasa misalkan, maka dia adalah sosok yang bisa dijadikan teladan. Sosok yang didengar ucapannya, ya, dijalankan perintahnya, sosok yang dihormati, disegani, berwibawa, ya, orang yang layak dituakan, itu kabiruha. Sedangkan raisuha sebagai pemimpin atau ketua, dia harusnya bisa menyusun program-program apa yang akan dijalankan dalam misi keluarga mereka, mencanangkan visi dan misi dalam keluarga atau rumah tangga. Itu tugas seorang pemimpin, mendiskusikannya dengan seluruh anggota yang ada di rumah, istri dan anak-anaknya, membuat program-program dan rencana-rencana yang kemudian mereka sepakati, ya. Nah, itu peran atau peran yang dimainkan oleh suami itu sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi raisuha wa kabiruha. Sedangkan fungsinya paling tidak dua hal juga. yakni al-hakimu 'alaiha wa mu'addibu wajad. Yang pertama adalah sebagai hakim atasnya. Artinya tugas hakim itu yang paling pokok adalah bisa memutuskan perkara. Seorang laki-laki itu dituntut setiap saat bisa memutuskan perkara. Bahkan dalam setiap hari dia harus memutuskan sekian banyak hal yang harus dilakukannya, dari mulai sejak bangun tidur dia mau memilih bangun jam berapa, kemudian apa aktivitas yang akan dilakukannya, seberapa panjang zikir dan wiridnya, doa yang dipanjatkannya, kemudian ketika adzan subuh berkumandang apakah dia akan memilih untuk berangkat sendiri ke masjid atau kemudian membangunkan anaknya, apakah membangunkan anaknya itu dengan menggendongnya, kemudian memastikan anak itu betul-betul bangun, kemudian mengambil air wudhu, menemaninya sampai di masjid. Kemudian setelah di masjid apakah memilih di saf pertama atau di belakang saja, gitu loh. Begitu seterusnya. Belum lagi setelah pulang dari masjid apakah kemudian baca Al-Quran atau tidur lagi, atau kemudian membersamai anaknya, atau membantu istri menyiapkan sarapan di pagi hari itu dan lain sebagainya. Sekian banyak keputusan harus dibuat, dan laki-laki harus setiap saat bisa membuat keputusan. Mohon maaf ya, kalau perempuan itu tidak setiap saat bisa membuat keputusan. Sekedar maaf, misalkan mau berangkat kondangan aja,
ya menghadiri acara walimahan misalkan gitu, dia nanya kok kepada suaminya, ya atau bi atau bah, bagusan pakai baju mana ya, warna biru atau ungu, itu aja mereka nanya kok gitu loh. Hari ini mau dimasakin apa ya, itu mereka nanya kok gitu loh ya. Berbahagia suami kalau istrinya nanya mau dimasakin apa ya, berarti istrinya siap memasakkan semua jenis masakan gitu. Kalau pertanyaannya mau makan apa ya gitu, itu berarti mananya suaminya harus kantongnya cukup tebal, karena apa, dia siap membelikan makanan apapun kesukaan suaminya asal ada duitnya kan gitu loh. Jadi laki-laki itu harus siap membuat keputusan dalam setiap saat, setiap waktu. Sedangkan perempuan pada kondisi tertentu dia tidak bisa membuat keputusan dengan jernih. Misalnya pada saat sedang mengalami haid atau nifas, sedang hamil ya, dan kondisi-kondisi yang memang secara emosionalnya tidak stabil, itu seorang istri tidak bisa membuat keputusan dengan jernih pada saat itu. Kemudian yang kedua, fungsi dari seorang qawwam itu adalah wa mu'addibu da'wajat. Dia menjadi pendidik atau pembina dalam keluarganya. Maka seorang laki-laki itu dituntut ya, dia betul-betul menguasai secara keilmuan sebagai kepala keluarga, apa yang menjadi tugas seorang suami, apa yang menjadi tugas seorang ayah atau sebagai orang tua, kemudian apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya, termasuk pada perkara-perkara agama. Misalkan anak menanyakan sesuatu hal tentang bagaimana toharoh, bagaimana sholat, bagaimana, dan segala hal dia punya kemampuan untuk memiliki ilmu tentang itu. Karena apa? Dia seorang sebagai pendidik. Bahkan ketika ada penyimpangan di dalam rumah ini, dia punya kewajiban untuk meluruskannya. Nah, ini dua hal peran fungsi yang harus dilakukan sebagai laki-laki sebagai pemimpin atau qawwam, itu adalah siap setiap saat membuat keputusan, dan kemudian yang kedua adalah siap untuk mendidik dan membina. Maka seorang suami itu termuat di dalamnya adalah kepemimpinan menyeluruh dalam banyak aspek. Di sini seorang laki-laki itu memang dituntut punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi bukan kepemimpinan ini bukan sekedar privilege atau fasilitas yang diberikan, bukannya tanpa ada kewajiban yang harus dilakukannya. Bahkan dia lanjutnya biwa fadila batin ala batin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu disebut sebagai pemimpin? Karena Allah berikan kelebihan kepadanya yang itu tidak diberikan kepada perempuan, kepemimpinannya. Tapi perempuan juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Kelebihan lainnya yang Allah karuniakan kepada dia adalah kemampuan untuk menafkahi. Anfaku, ya, ada penjelasan dari ulama menyebutkan kenapa Allah menggunakan kata anfaku, itu fi'il madi, dalam artian ini adalah kata kerja lampau. Artinya sudah sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini yang namanya laki-laki itu punya kemampuan untuk menafkahi. Yang namanya yang bekerja, menafkahi itu tugas laki-laki, bukan tugas perempuan, ya. Itu secara universal dari sejak zaman dahulu sampai dengan akhir zaman, yang namanya laki-laki itu memang diberikan kemampuan untuk menafkahi. Maka ini adalah tugas penting dari seorang laki-laki. Selain bahwasanya dia memimpin, ya, tetapi selain dia adalah memimpin, dia juga ada menafkahi keluarganya. Semoga ini bisa terpahami, karena semua pembahasan berkenaan dengan baik buruknya keluarga itu sangat ditentukan dari kualitas keqawaman seorang laki-laki. Kalau laki-laki tidak mampu memimpin, maka yang terjadi adalah keluarga itu mungkin tumbuh tidak sebagaimana yang diharapkan. Kalau laki-laki itu pemahaman agamanya lemah, entah apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga hari ini kita dapati 70% perceraian di negeri kita, di Indonesia ini adalah khulu. Artinya seorang istri menggugat cerai. Bisa jadi ini adalah informasi bahwasanya hari ini memang krisis laki-laki yang qawwam. Maka jadi seorang suami yang betul-betul bisa paham ketika mengambil alih tanggung jawab seorang ayah itu kepada anak gadisnya, kemudian beralih tanggung jawab itu kepada kita, maka kita adalah seorang laki-laki yang betul-betul siap memimpin, yang bisa menggantikan peran tidak hanya
peran ayah tersebut, tapi juga kita kemudian kita menjadi ayah itu sendiri bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.